datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1504. Selain itu, saya khawatir jika terjadi kesalahan, sebagian besar modal swasta domestik akan terputus. Pak Coleman menjawab dengan ringan, apa yang kamu takutkan? Kalau modal swasta sudah habis, kita masih punya cadangan devisa negara. Bagaimana Swallow Capital bisa menyaksikan kekayaan hasil jerih payah bangsa yang terakumulasi selama 2 dekade terakhir menguap dalam semalam? Meskipun ini adalah perang yang tidak setara, risiko yang Anda sebutkan adalah faktor yang paling tidak mengkhawatirkan menurut saya. Lebih buruk menjadi yang terburuk, kami hanya akan memperlakukannya sebagai investasi jangka panjang. Kamu harus ingat betapa dinginnya Jasper. Dia masih memiliki jalan panjang, namun dia sudah sangat dihargai oleh para petinggi. Setelah acara ini, dia dapat dikatakan telah memenangkan hak kekebalan, terlepas dari hasilnya. Di masa depan, selama dia tidak melakukan sesuatu yang membuat marah orang lain dan membawa bencana bagi dirinya sendiri, dia akan dapat memiliki kehidupan yang lancar dan damai hanya dari pencapaian ini saja. Sementara keduanya berbicara, pesawat mendekati tujuan mereka. Paul Allen adalah kepala reporter dari Southern Daily Express. Dia datang ke Bandara Internasional Mauritius hari ini karena dia mendapat kabar bahwa ada badai datang di industri keuangan dalam negeri. Tampaknya pesta yang sangat terkenal dan misterius sedang diselenggarakan di kota Mauritius. Sementara itu, orang-orang yang diundang ke pesta ini semuanya adalah orang-orang penting dari industri keuangan Sommerland. Semuanya super kaya dengan lebih dari puluhan miliar dana di bawah kendali mereka. Kurang dari setengah jam setelah tiba di bandara, dia memperhatikan bahwa banyak tokoh industri keuangan berjalan keluar dari lorong. Beberapa dari mereka bahkan adalah sosok yang selalu ingin dia wawancarai tetapi tidak pernah sempat. Hati Paul bergetar karena kegembiraan saat dia mengambil gambar dengan panik. Dia hanya ingin tahu apa tujuan pesta yang akan diadakan di Mauritius City dan mengapa begitu banyak raksasa keuangan diundang ke pesta ini. Sejak dia adalah seorang reporter berpengalaman, dia sangat sensitif terhadap berita potensial apapun. Paul menyadari bahwa jika dia bisa mengungkap rahasia ini, itu akan menjadi berita besar yang akan menjadi sensasi nasional. Sementara Paul bertanya-tanya, dia tiba-tiba melihat 2 orang keluar dari lorong bandara bersama-sama. Ya Tuhan, Mer. Coleman dari Peaks International, dan Mer. Samuels dari Harmony Investments. Mata Paul hampir keluar dari rongganya. Keduanya adalah bos super yang sangat rendah di industri. Hal ini terutama berlaku untuk Peaks International. Didirikan kurang dari 3 tahun yang lalu, namun dana melimpah yang mereka tarik dari peringkat pertama di antara produk dana domestik, dengan pengembalian tahunan 13,7%. Bahkan Paul sendiri membeli banyak dana melimpah. Tepat ketika Paul sedang berjuang untuk menahan kegembiraannya dan hendak mewawancarai 2 orang penting itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, Paul tidak berani membuang waktu. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan tergesa-gesa, "Pemimpin redaksi, saya telah mendengar berita besar sekarang. Tebak siapa yang saya lihat di Bandara Mauritius? Bos dari Peaks International dan Harmony Investments. Bisakah kamu menunggu? Saya akan mewawancarai mereka untuk melihat apakah saya dapat mengetahui mengapa begitu banyak investor top di Sommerland datang ke Mauritius City pada saat yang bersamaan." Bab 1505. Di sisi lain telepon, hening sejenak, kemudian suara pemimpin redaksi yang sangat serius terdengar. "Untungnya, telepon saya tepat waktu. Hapus semua foto yang Anda ambil sekarang dan segera kembali. Ingat, Anda tidak pernah melihat hal seperti itu, dan Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu, apalagi melaporkannya. Bahkan jika Anda melakukannya, saya akan menolaknya." Ketika Paul mendengar ini, dia secara tidak sadar berkata, "Tetapi pemimpin redaksi, ini adalah berita terbaru. Saya telah melihat beberapa orang dari industri pelaporan termasuk orang-orang dari Sommerland Finance and adalah lawan terbesar kami. Jika kita tidak cepat, tidak ada yang berani melaporkan ini. Dengarkan saja aku, segera hapus fotonya dan kembalilah. Seorang wanita tua hilang, kan? Saya mendengar bahwa dia telah ditemukan. Anda harus melaporkan itu dan melakukannya dengan baik. Saya ingin melihat naskah Anda sebelum pekerjaan dimulai besok."
Paul ingin mengatakan sesuatu tetapi telepon terputus. Dia melihat Mer Coleman dan Mer Samuels berjalan keluar dari bandara dan masuk ke mobil yang menunggu mereka sebelum pergi. Paulus menghela napas tak berdaya. Sebagai seorang reporter, dia bisa mendapatkan banyak hal. Ini juga termasuk beberapa rahasia yang tidak ingin diketahui oleh para petinggi. Jelas, pesta dengan sebagian besar raksasa keuangan di negara ini adalah salah satunya. Selain itu, dilihat dari sikap dan tanggapan pemimpin redaksi, itu juga jenis berita yang tidak bisa dia sentuh dengan tiang 10 kaki. Sambil menggelengkan kepalanya, Paul menghapus foto-foto di kameranya sebelum dia pergi dengan mobil. Namun, yang tidak akan pernah diketahui Paul adalah pesta ini bukan hanya pesta raksasa di industri keuangan dalam negeri. Kepala atau perwakilan berkuasa penuh dari 6 kamar dagang nasional, 12 bos di industri keuangan dan investasi domestik. 19 jutawan dalam daftar 30 teratas orang terkaya di negara ini, dan 27 kepala atau perwakilan berkuasa penuh dari dana domestik besar. Total 64 orang, kecuali 4 tamu dalam perjalanan dari bandara, 60 orang lainnya sudah tiba. Hill Park adalah resor villa mewah paling mewah di Provinsi Tenggara. Kebetulan juga dikembangkan oleh JW Real Estate. Rumah bangsawan dengan lokasi terbaik dan area terluas memang sengaja disediakan Jasper untuk liburan atau saat dia mengadakan pesta besar. Secara kebetulan, itu mulai digunakan hari ini. Seluruh perkebunan mencakup area seluas 40 hektar. Ada 3 villa, dengan masing-masing layak disebut villa teratas di Summerland. Ada 2 taman dan 1 danau buatan dengan jembatan kecil dan air mengalir di bawahnya. Biaya konstruksi saja adalah 460 juta Somer dollars. Dengan dekorasi, biaya manor lebih dari 800 juta Somer dollars dengan biaya pemeliharaan tahunan minimal 10 juta. Di kamar tidur lantai atas gedung utama, Jasper berdiri di depan cermin sementara Wendy dengan hati-hati mengikat dasi Jaspers untuknya saat dia melaporkan situasi saat ini. Jasper mengangkat kepalanya agar Wendy bisa lebih mudah mengaksesnya. Kemudian, Jasper tersenyum dan berkata, "Bagus. Semua orang tepat waktu." Wendy mundur selangkah dan menatap Jasper, yang mengenakan setelan khusus Givenchy. Jasper memiliki jam tangan Jaeger LeCoultre pria edisi terbatas di pergelangan tangannya. Hanya ada 3 dari mereka di dunia. Wendy berseru, "Aku tidak menyangka kamu memakai jas dengan sangat baik." Sabuk yang dirancang dan dibuat oleh kepala desainer Armani sendiri berharga 210.000. Sepasang sepatu kulit buatan Master LV seharga 600.000. Jas yang dibuat khusus dari Givenchy berharga 1,6 juta. Jam tangan pria Jaeger LeCoultre edisi terbatas berharga 18 juta. Kutipan pakaian membuat pria tidak salah sama sekali. Biasanya, Jasper akan berpakaian sangat santai. Oleh karena itu, sejak lama, Wendy menyiapkan 1 set pakaian untuknya menghadiri acara-acara seperti hari ini. Bab 1506. Jasper juga tahu dia tidak bisa rendah hati hari ini. Oleh karena itu, bahkan para desainer rambut di sini untuk menata rambutnya didatangkan dari Harbor City. Sesuai permintaan Jasper, sang desainer menata rambut Jasper dengan cara yang akan sangat populer selama 2018. Kedua sisi rambutnya dicukur dan rambut di atasnya disisir kembali. Menggunakan beberapa semprotan rambut, kurva tajam yang memanjang ke belakang dari garis rambutnya dibuat. Gaya rambut yang datang dari 18 tahun ke depan mengejutkan desainer dan juga membuat mata Wendy bersinar. "Apakah aku terlihat tampan?" Jasper yang rapi berbalik menghadap Wendy dan tersenyum. Wendy mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tampan." Wendy tidak mengatakan itu karena dia adalah keluarganya. Dia tulus. Jasper tidak terlihat buruk. Tepi dan garis fitur wajahnya yang tampan sangat maskulin, terutama sejak dia bereinkarnasi. Lagi pula, ada jiwa berusia 60 tahun yang bersembunyi di bawah penampilan seorang pria muda berusia 20-an. Kekuatan seorang pria muda dan kedewasaan pria tua itu saling terkait satu sama lain. Selain itu, Jasper telah memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun dan temperamen yang dia kembangkan dari waktu ke waktu sangat menarik bagi wanita. Pakaian yang bernilai tambang emas yang dia kenakan mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Jasper berjalan ke jendela dan melalui jendela di mana dia melihat mobil-mobil yang dia kirim sekarang kembali dengan tamu-tamunya. Meskipun tamu itu berasal dari tempat yang berbeda, mereka semua memiliki identitas yang sama.
Mereka adalah orang-orang terkaya di negara itu. Sebenarnya, lingkaran orang terkaya sangat kecil dan selalu berisi individu yang sama dari beberapa industri. Jasper telah bertemu sebagian besar dari mereka pada kesempatan yang berbeda. Oleh karena itu, lantai dasar Manor sangat ramai pada saat itu. Ketika semua orang bertemu orang yang mereka kenal, mereka akan saling menyapa dan mengobrol. Kadang-kadang, seorang teman akan memperkenalkan teman baru ke grup mereka. Mereka semua orang pintar, jadi mereka tidak malu. Setelah mengobrol sebentar, mereka akan menjadi akrab dengan orang lain yang mereka kenal melalui teman bersama. Sementara itu, semua orang dengan sabar menunggu dimulainya pesta di samping penampilan tuan rumah. Kesempatan yang luar biasa, kata Jasper lembut. Kemudian, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku ingin tahu apakah ini puncakku sebelum semuanya hancur. Omong kosong. Wendy mendengus. Dia berjalan di belakang Jasper, dengan lembut mengulurkan tangannya untuk melingkari pinggang Jasper, meletakkan wajahnya di punggung Jasper, dan mengendus aroma maskulin yang berasal dari tubuh Jasper. Dia berbau bermartabat dan teguh. Kamu tidak akan kalah. Dia meletakkan telapak tangannya di tangan Wendy yang melingkari perutnya. Tangannya yang besar menyelimuti tangan kecilnya menghangatkan mereka. Cukup selama kamu di sini, kata Jasper sambil tersenyum. Jasper ingin berbalik, tetapi Wendy berkata dengan lembut, jangan berbalik. Apa yang salah? Tanya Jasper penasaran. Di belakang Jasper, wajah hangat Wendy menempel di punggung Jasper. Ekspresinya yang menawan terlihat begitu lembut dan indah, tetapi matanya dipenuhi air mata. Dia tidak ingin Jasper melihat tatapan memalukan seperti itu padanya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu sebelum dibuka perlahan. Ketika Julian melihat mereka berdua saling berpegangan dari pintu dan tercengang. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan berjalan keluar dari pintu secepat kilat. Dia berbicara melalui pintu dengan tubuhnya menoleh ke satu sisi, perwakilan dari Harbor City, Kaiden Langdon, penarik Todd Nawait dari manufaktur semikonduktor Nawait, Pangeran Kecil, dan Lord Alvarado semuanya ada di sini. Henry pergi untuk menyambut mereka. Wendy berteriak malu dan menarik tangannya. Bab 1507. Setelah dia melepaskan Jasper, dia berbalik dan berlari ke ruangan lain seperti kelinci yang ketakutan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jasper menjawab Julian dan kemudian ke pintu kamar lain. Setelah mengetuk, dia tersenyum dan berkata, saya akan menemui para tamu. Apakah kamu datang? Kamu harus pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Suara Wendy yang teredam dan malu-malu datang dari dalam ruangan. Sambil tertawa kecil, Jasper berbalik dan berjalan menuju pintu. Ayo pergi. Kita akan pergi menemui mereka. Jasper berjalan keluar ruangan dan mengangkat tangannya untuk meregangkan sedikit. Kemalasan dan kehangatan di matanya menghilang seketika dan digantikan oleh kepercayaan diri yang tak terbatas dan flamboyan seorang kaisar muda yang naik tahta untuk pertama kalinya. Di dalam taman Manor, meja prasmanan panjang dipenuhi dengan makanan penutup yang lembut. Server profesional memegang nampan mereka saat mereka bergerak melewati kerumunan dengan senyum di wajah mereka. Ada sekitar 300 orang di tim catering, dengan kelompok orang ini yang ada hanya untuk melayani makanan besar ini. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mulai berjalan ke arah yang sama melalui taman yang santai ini. Kaiden ada di sini. Di antara para jutawan di negara itu, duo ayah dan anak J. Langdon adalah yang paling fokus. Saat Kaiden muncul, para tamu yang tidak menyangka kehadirannya hari itu terkejut. Namun, mereka dengan cepat pindah untuk pergi dan berbicara dengan Kaiden. Semua orang yang bisa menghadiri pesta ini semuanya adalah orang-orang hebat. Jadi, tentu saja, tidak ada yang akan mulai mengisap yang lain. Namun, ini tidak akan menghentikan mereka untuk memperkenalkan diri kepada Kaiden. Bagaimanapun, akan sangat bermanfaat jika mereka memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Halo semuanya, saya di sini untuk mewakili para jutawan dari Harbor City. Lagi pula, semua orang tahu apa yang terjadi kali ini. Harbor City juga milik Summerland, jadi kami tidak akan ragu kapanpun bantuan kami dibutuhkan. Kaiden tersenyum dan berkata ketika dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Sorak-sorai dan pujian untuk Kaiden terdengar dari kerumunan. Semua orang ingin mendapatkan sisi baik satu sama lain dan semua orang senang mendengar pujian tentang diri mereka sendiri, terutama pada saat-saat seperti ini. Karenanya,
Tidak ada orang bodoh yang berani mengatakan sesuatu yang tidak pantas pada saat ini. Setelah Kaiden menghibur yang lain, dia berpamitan dan pergi. Semua orang tahu bahwa seseorang seperti Kaiden harus pergi ke lingkarannya sendiri, jadi mereka tidak menghentikannya. Kaiden tersenyum dan menyapa semua orang sebelum pindah ke belakang taman. Taman itu luas dan memiliki dua bagian, terutama bagian depan dan belakang. Ada gunung palsu dan dinding di tengah untuk memisahkan dua bagian. Dapat dilihat bahwa bahkan dalam sebuah pesta yang mempertemukan para pemimpin tertinggi lingkaran modal domestik dan berbagai kamar dagang, terdapat perbedaan yang jelas antara para tamu. Misalnya, tempat tujuan Kaiden hanya terbuka untuk yang terbaik dari yang terbaik. Orang-orang yang tidak berada pada level ini tidak dapat melangkahkan kaki ke dalam. Kaiden berjalan melewati tembok dan menuju ke taman belakang. Dibandingkan dengan kebisingan di depan, tempat ini lebih tenang. Hanya ada beberapa tawa atau percakapan yang bisa didengar. Ketika dia mengangkat kepalanya, Kaiden melihat pangeran kecil, Lord Alvarado, Henry, dan seseorang yang dia kenal tetapi tidak dia kenal, Todd. Sementara itu, ada juga seorang pria muda dan mulia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. VIP ada di sini. Ketika Henry melihat Kaiden, dia terkekeh dan berkata. Kaiden mengangkat tangannya dan berkata sambil tertawa, saya tidak berani menyebut diri saya seorang VIP di depan kalian semua. Sementara dia mengatakan itu, dia bergerak di depan semua orang. Pangeran kecil, Tuan Alvarado. Kaiden menyapa keduanya terlebih dahulu. Pangeran kecil mengangguk dan tersenyum. Lord Alvarado mengangkat anggur di tangannya dan berkata, kurasa terakhir kali kita bertemu adalah di pelelangan 3 bulan lalu. Namun, ada terlalu banyak hal yang terjadi saat itu sehingga kami tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Hari ini adalah kesempatan bagus, dan Jasper menyiapkan anggur berkualitas bagus, jadi kita bisa mengobrol dengan baik di sini. Kaiden tersenyum dan menjawab, semua orang tahu bahwa Anda paling pemilih dalam hal anggur, Lord Alvarado. Saya harus mencoba anggur yang Anda setujui ini. Saat dia mengatakan itu, Kaiden mengambil segelas anggur dari meja dan bertanya, apakah Jasper belum datang? Dia pembawa acaranya jadi tentu saja dia akan muncul nanti, tapi kurasa dia akan segera melakukannya. Kaiden mengangguk dan berbalik untuk melihat satu-satunya pria muda dan bangsawan di venue yang tidak dia kenal. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya dengan lembut, halo, Tuan Langdon. Saya Dekan Hall. Saya tidak punya uang atau kekuasaan, saya di sini hanya untuk mewakili kamar dagang hadok kakek saya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.